Oke guys, kembali lagi gua Reja Maulana. Kali ini di RJ Podcast gua kedatangan tamu dengan Bang siapa namanya? Coba bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Dewa Fauzan. Saya asli Cikarang, Cikarang Barat, tepatnya di Kampung Jarak Kosta. Alhamdulillah saya sudah ada di sini sekarang. Alhamdulillah. Pokoknya di podcast ini gua kedatangan tamu yang spesial ya guys. Karena Bang Pars ini salah satu owner dari Tenop Barbershop tuh, ya kan? Tuh. Yang terkenal di daerah MM 2100 ya. Tuh. Oke, jadi malam ini gue mau sharing-sharing aja sama Bang Paras. Gue mau tanya, Bang, lu tuh kesibukan akhir-akhir ini tuh apa sih Bang? Alhamdulillah kesibukan di tahun 2024 akhir lah ya, menjelang akhir. Sibukan ya masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Iya. Masih ngerintis lah bisnis lah kan, ngerintis bisnis. Saya masih banyak belajar sama teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi, saya bisnis UMKM itu tentang percukuran yang bisa disebut barbershop ya. Iya. Barbershop, modernnya barbershop. Kalau zaman dulu kan namanya Asgar gitu Iya. kan. Nah, namanya sih barbershop itu alhamdulillah namanya Tenov. Tenov itu bisa saya jelaskan, Tenov itu tanggal lahir saya. Tanggal berapa tuh Bang? Alhamdulillah baru kemarin saya ulang tahun 10 November, Hari Pahlawan ya. Iya, iya. Kalau tadi nasionalnya Hari Pahlawan. Nah, awalnya memang nggak kepikiran tuh tentang nama Tenov itu. Iya, pasti kan satu nama tuh ada histori, ada filosofinya ya kan? Pasti. Ya memang kadang-kadang harus seperti itu ya, Iya, karena benar. bisnis biar selalu diingat-ingat terus Iya. gitu kan. Ya memang nama Tenov itu saya nyari inspirasi dari teman-teman. Ya, saya juga dari dari HP ya kan, di stretching nama Tenov. Nah, kata saya nih nama Tenov ini pas nih gitu kan, pas banget tanggal 10 November kan kalau artinya itu kan. Saya juga alhamdulillah sudah beristri. Dan istri saya juga ngerintis usaha tentang pakaian-pakaian bayi gitu kan, pakaian-pakaian bayi atau peralatan bayi. Di situ juga namanya juga Little Baby Shop. Sama sih ya, kecil-kecilan tapi alhamdulillah. Nah, berarti kalau di Tenopnya sendiri Bang, pasti kan itu ada apa ya namanya usaha kan nggak lurus-lurus aja tuh. Betul. Ada pahit manisnya. Bisa diceritain nggak sih Bang? Kalau ceritain sih, saya bermulai berbisnis barbershop itu di tahun 2019 ya. Oh, di udah bulan lama ya? Juli kalau nggak salah. Bulan Juli tanggal 5 Juli. Berarti sekarang udah 5 tahun lah ya. Jalan 5 tahun lah ya. Kurang lebih 5 tahun, alhamdulillah. Saya juga awalnya juga nggak sempat kepikiran mau usaha barbershop gitu kan, karena lingkup situasinya saya ini memang sukanya style gitu mungkin ya. Iya. Ya karena juga teman-teman juga ada yang mensupport tentang dunia barbershop, dunia cukur Iya, ini. berarti kan sebelum usaha itu jalan juga pasti Abang riset kan? Iya, pasti. Apalagi dengan suka dengan model-model rambut yang kekinian gitu kan. Akhirnya daripada kita cukur ke tempat lain, mending buka usaha sendiri gitu ya. Betul. Karena memang dulunya gitu kan. Dulunya ini saya ini kalau cukur itu kadang-kadang seminggu sekali. Oh, rutin tuh. Rutin gitu. Maksimal ya 2 bulan 2 minggu sekali lah ya, nggak sampai 2 bulan gitu kan. Karena memang saya nggak suka juga kalau rambut agak gondrong-gondrong gitu. Baru karang-karang ini aja. Malah terbalik, dulu sukanya pengennya agak cepak, kalau sekarang rapih ya. punya barbershop malah terbalik gitu kan. Ya mungkin ngikut style sekarang juga kali kan banyak gaya-gaya model yang sekarang tuh kan aneh-aneh kan. Betul. Ada mullet lah, terus burspad, macam-macam lah ya. Nah, terus gue mau tanya nih Bang, di barbershop sendiri kan ada seorang ahli dalam cukur namanya apa? Capster ya? Capster. Nah, itu gimana tuh lu cara nge-hire capster lu bisa ahli terus skillnya makin jago tuh gimana tuh? Awalnya pastinya saya merekrut yang berpengalaman lah ya, pastinya berpengalaman. Ya dia juga harus punya skill. Karena saya juga mau Tenop Barbershop ini semakin lama semakin besar lah ya. Kayak saya juga butuh support dari teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia barbershop gitu kan. Karena kalau memang kitanya nggak mau, kita sebagai owner nggak mau belajar juga, nggak mau bergaul, agak sulit memang kita mengarahkan teman-teman yang sebagai capster ya. Tapi
saya pelan-pelan ini mengarahkan Capster ini jangan pernah berpuas diri, terus banyak belajar, Iya. ya kan, banyak-banyak juga bersinergi sama teman-teman yang lain gitu kan, seperti itu sih. Berarti relasi juga perlu ya bang ya? Iya sangat perlu, itu sangat perlu. Karena kan semakin zaman kan pasti ada gaya-gaya model rambut atau bakalan banyak persaingan juga di dunia barbershop ya kan. Berarti Capster itu sendiri juga harus dia ngebuka diri gitu kan. Oh iya. Harus bergaul juga sama Capster yang lain mungkin ya. Betul. Memang kalau kayak dunia barbershop ini kan ya pasti ya semua usaha itu kan ada naik ada turun lah ya. Tapi memang alhamdulillah selama ber5 tahun ini ya standar lah ya, standar naik tapi nggak sampai drop. Kita tahu juga pas di saat tahun 2021 ya, mulai 2020 sampai 2022 itu kan COVID lah ya. Tapi alhamdulillah sih ya di tempat saya ini memang cukup banyak sekitaran yang kena imbas COVID. Tapi alhamdulillah Tenno Barbershop ini tetap stabil ya. Iya. Tetap stabil alhamdulillah. Nah terus usaha sama istri itu buka store sendiri atau gimana tuh bang? Baby shop ya, shop buka sendiri. Kita mundur lagi. Umur baby shop sama Tenno Barbershop ini hampir sama, cuma beda hari. Baby shop dahulu. Tapi di tempat yang sama atau beda tempat tuh bang? Beda tempat, cuma ya jaraknya sekitaran 1 kilo lah ya. Sewa di ruko juga gitu kan. Ya, beda 3-4 hari lah kurang lebihnya. Baby shop dulu ya yang kita buka, barulah barbershop yang kita buka gitu. Terus kalau di usaha apa tadi yang baby shop itu alat-alat peralatan bayi lengkap atau gimana tuh kalau di sama istri? Alhamdulillah sih untuk saat ini cukup lengkap lah ya. Cukup lengkap kalau kita melihat situasinya di lingkungannya kampung lah ya. Tapi kampung udah rasa kota sih, karena dekat kawasan industri lah gitu kan. Ya cukup lengkap lah segitu kan. Kita bisa bersamain yang sama di mall-mall gitu kan. Minum dulu bang. Oke. Siap. Tadi nih gue perhatiin nih bang, ini rokok apa nih, gede banget nih bang. Lalu minum dulu ya. Minum dulu aja santai. Tadi gue perhatiin, sebenarnya gue pengen nanya dulu nih. Nah ini rokok apa ini ya? Ini sebenarnya kalau orang kampung sih sebutnya lisong ya. Iya sih. Lisong atau cerutu sih sebutnya. Kayak rokok-rokok Popeye gitu nggak sih? Kalau Popeye itu beda, yang pakai cangklong beda ya? Iya, Popeye itu sebutnya itu cangklong ya, cangklong yang nikung gitu. Kalau ini beda kan. nih. Ini beda, ini cukup besar, bisa 1 jam mungkin ya, 1 jam kurang lebih 1 jam bisa habis. Kalau sampai bawah sih sampai habis gitu kan. Kenapa lu bisa? Kalau pakai itu sejam monyong bener bang. Lumayan. Bibir panas kayaknya. Iya. Nah berarti apa yang bikin lu suka merokok ini bang? Kan gede banget tuh. Kalau suka sih enggak juga ya. Kalau suka cuma apa ya, kalau kata orang kampung mah iseng-iseng sih. Kalau kita suka juga olok juga kita. Ini kan harganya beda ya. Lumayan gitu kan. Ada yang satuan ataupun mungkin per box itu angkanya bisa jutaan sih. Cara pakai gimana tuh bang? Cara pakainya taruh nih ini agak sama kayak rokok biasa itu tinggal disundut. Ya sama sih kurang lebih sama, cuma pengapiannya itu harus cukup besar ya. Settingannya harus basah bang ya. Iya. Settingannya. Oke. Enak ujungnya. Iya benar. Iya memang ini produknya sih bukan produk alhamdulillah, bukan produk luar ya, karena produk lokal. Di kita emang semuanya harus cinta produk lokal. Iya harus kita dari sekarang kan harus cinta produk lokal ya, karena memang kelihatannya kayak produk luar aja sih, padahal produk sendiri gitu kan. Tepatnya sekitaran daerah Jogja Terus lah. Ini gue perhatiin nih, lu bawa apa sih, silet atau apa nih bang? Agak ini juga sih potongannya karena kondisi di sini ini kan memang tertutup ya. Ini memang ini 100% tembakau. Tembakau dan dibungkus dengan daun-daun ya. Kalau kayak rokok seperti ini kan memang pakai kertas kan atau ada filternya. Kalau ini kan tidak. Ini original nih. Original. Karena pengisapan ini ditutup gitu kan, kita harus mau nggak mau harus ada seperti ini. Alat gitu kan. untuk ini cut ini namanya cut gitu. buat gunting lah ya, kurang lebih gunting lah. Kalau nggak pakai ini juga bisa sih, saya seperti tusukan jarum tapi jarumnya agak besar ya. Intinya bisa kita serut ini bisa enak gitu. Ya kurang lebih seperti ini sih. Nah karena kan gue lihat ini nggak ada filternya nih. Nah itu ngerokoknya
dari mana tuh bang? Maksudnya ngisepnya atau dibakar ujungnya atau? Ya pertama kita bakar dulu. Nah ini koreknya juga kayak ini nih. Ya ini koreknya cukup besar Obor kan ya, kalau iya. korek kayak seperti Khusus ini. berarti ya? Ya khusus sih. Agak lama sih sebenarnya bisa aja sih. Yang penting kebakar kan. Agak lama dia. Seperti ini dulu. Oh gitu dia ya. Ya. Jadi nggak bisa kayak rokok biasa, langsung Iya. korek, langsung diisep. Karena tembakau asli itu. Ada seninya juga ya ternyata ya. Tembakau yang padat. Gue baru ngeliat ngerokok juga ada seninya. Iya nggak sih? Itu rasanya gimana tuh bang? Rasanya cukup pahit. Cukup pahit. Cukup pahit. Ya sebenarnya ini kebesaran sih saya motongnya ya, kebesaran. Jadi pas kita isep bala juga di mulut emang. Iya, Dia pada nempel gitu iya. kan. Iya. Nah, terus tadi kan gue perhatiin nih, lu ngisepnya bang nggak kayak ngerokok gue kan. Mm-mm. Ini kan lu, itu kenapa tuh? Ada perbedaan atau gimana tuh? Saya juga nggak sembarangan juga asal ngerokok iya, ini aja iya. ya. Saya juga namanya juga melihat temen sih saat iya. itu teman ya sekitaran 3 tahun yang lalu pas zaman covid ya. Saya di Bogor ngelihat teman ini punya rokok seperti ini, kata saya, wah ini lisong gitu kan. Oh enggak, bukan lisong, ini iya. cerutu gitu kan. Kalau orang Cikarang rata-rata kalau begini kan biasa di pendaringan ya. Iya, biasanya sih dulu. Iya, pendaringan gitu orang-orang dulu gitu kan. Kadang-kadang di atas kendi gitu Ya kan. di kendi gitu kan. Ya, kadang oh itu kurang lebihnya sama, cuma ini lebih modern lah ya. Iya, Lebih, kalau kata orang-orang luar kayak mafia Iya gitu sih, kan. mafia banget. Ya pas saya isap juga cukup nyegrek juga gitu kan. Tapi pas lama-lama enggak juga. Nah, Iya. saya cari-cari tahu Cari referensi iya, juga referensi dan saya beli gitu kan per box. Ya cukup harganya cukup mahal juga. Kalau Satu ini saya batang ini? ya ada yang per batang, ada yang per kotak juga. Kotak berapa tuh bang? Per kotak itu sekitaran ada yang 1 juta, paling murah ada yang 350.000, tergantung merek ya. Merek pasti kan dalemannya berbeda. Dan Tapi ini lokal produk nih. lokal, alhamdulillah ini lokal dari Jogja. Saya juga nyarinya di salah satu media sosial ya kan. Iya. Saya cari-cari, oh ini ternyata di lokal ya kan. Kalau lokal tuh insya Allah lebih murah. Kalau luar tuh harganya cukup mahal. Kenapa tadi abang ngomong bilang nggak langsung dihisap? Nah itu. Karena saya bilang tadi ini 100% tembakau. Cukup bahaya kalau kita kayak seperti rokok seperti biasa. Nah itu Tarikannya iya juga ya, bahaya ya pengaruh buat paru-paru lah ya. benar. Karena ini bukan tipe yang buat kita rasa di dalam badan ya, karena cuma buat di rongga-rongga aja sih sebenarnya. Nah, Ya buat rokok gaya-gaya ini lah. awet berapa lama ini, maksudnya bisa sampai habis kalau kayak gitu? Kalau kita sering dihisap itu kalau saya lihat di YouTube, saya sudah nyoba sih sebenarnya. Nggak nyampe 1 jam, ya 40 menit lah. Tapi bisa kayak dipuntungin lah bahasanya gitu, bisa Ya, terus ini- dibakar lagi. Iya, ini dibiarkan saja, nggak sampai kita terus hisap, itu mati sendiri. Mati sendiri. Tapi kita capek juga sih, Iya, kita harus PR ya. bakar-bakar juga. Ya, intinya buat gaya-gaya aja sih sebenarnya. Keren Kalau juga. bisa jarang ini bisa setahun setengah kan ya itu. Bisa, apalagi kalau nggak Ampek, dibakar-bakar bahasa itu. Cikarang mah ampek. Iya. Iya sih, ngap banget, bener. Asik. Gokil sih. Keren juga ya. Cuma nggak dianjurkan untuk yang punya asma nggak sih? Oh Bang? iya, ya? jangan. Ya kalau Bahaya punya ya. asma jangan kan Jangan ini lah rokok yang biasa aja Nggak jangan boleh lah, ya. nggak bagus kan. Kayak itu kayak mafia ini bang. Udah yang penting mau pajangan aja ya, guys. Nah, terus Tapi gue mau tadi tanya lagi nih bang, untuk next proyekan bisnis usaha lu pribadi sama istri tuh kedepannya gimana tuh, atau udah punya nanti buka apalah atau kafe kah Oh, atau yang lain gimana tuh bang? Insya Allah ya, Bismillah sih ya, mudah-mudahan Gusti Allah juga meridokan. Kedepannya itu memang ada rencana ya, karena memang saya alhamdulillah sering bergaul sama siapapun Iya. gitu kan. Ya saya nantinya pengen kedepannya itu kayak punya tanah ya cukup besar, cukup luas lah ya, minimal 1 hektar lah ya, minimal 1 hektar atau lebih. Karena saya pengen bikin sport center ataupun mini soccer lah, karena memang saya hobi saya olahraga sepak bola. Iya. Ya, sepak bola, saya Futsal juga mungkin ya. juga fitness juga gitu kan. Kalau ya kayak biliar, bulu tangkis bisa, tapi nggak terlalu jago lah kalau kata orang-orang Iya, mah iya. gitu kan. Tapi ya semua olahraga saya hampir bisa menguasai, tapi ada beberapa doang yang bisa saya kuasain lah gitu. Dari hobi berarti ya. Hobi. Nah itu nanti rencananya usaha di Cikarang juga atau di luar kota gitu bang? Pengennya sih memang ada di kota kelahiran ya, di Cikarang ya, Iya, khususnya di Cikarang, karena memang
teman-teman kita adanya di Cikarang gitu kan. Kalau memang ada tanahnya di luar Cikarang ya oke aja sebenarnya. Nah di situ juga 1 hektar tuh sampai 2 hektar itu isinya itu ada sepak bolanya, ada kafenya, ada mungkin ada penyewaan atau biliar mungkin gitu kan. Tenop cabang 2 gitu kan, lu bisa buka cabang banyak gitu kan. Memang ada wacana ya seperti itu ya. Saya juga nggak mau puas diri kan. Kita jangan sampai cuma satu tok udah aja gitu kan. Enggak lah. Berarti kuncinya usaha konsisten ya Bang ya. Insya Allah sama bismillah ikhtiar ya, gitu kan ya kan. Ya, Terus relasi juga perlu ya. Kalau kita gak ada relasi, saya kira kita juga sulit majunya. Benar. Jarang juga yang otodidak lah ya, tergantung orangnya juga konsisten apa tidaknya sih. Kalau kita juga orangnya pendiam, cuma udah puas diri ya, sampai kapanpun ya susah gitu kan. Seperti itu sih. Oke, pokoknya kita doain Bang Paras ini next projectnya bakal tercapai. Pokoknya thank you banget abangku udah mampir ke RZ Podcast. Siap. Pokoknya didoain sehat selalu, rezeki lancar. Amin, ya Allah. Oke guys, pokoknya malam ini itu aja perbincangan gua sama Bang Paras. Next kita bakal undang talent-talent yang lain. Assalamualaikum. Dadah Bang. See you, goodbye. Assalamualaikum.